Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang neraca lajur perusahaan dagang. Pada di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tahap pengikhtisaran perusahaan dagang dengan menganalisis jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan bahas tentang kertas kerja atau neraca lajur. Neraca lajur atau biasa disebut kertas kerja atau worksheet merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Pada semester 1 kita sudah belajar tentang neraca lajur perusahaan jasa. Kali ini ada tujuan penyusunan neraca lajur dari perusahaan dagang, yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal, lalu mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur 10 kolom. Ini sama dengan neraca lajur pada perusahaan jasa. Kolomnya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, kemudian neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nah, sumber pencatatan neraca lajur ada dua, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi kalian buka neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini berisi saldo-saldo akun yang diperoleh dari saldo akhir setiap buku besar utama. Sedangkan jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur perusahaan dagang pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa, kecuali akun-akun khusus perusahaan dagang seperti persediaan barang dagangan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, ikhtisar laba rugi atau harga pokok penjualan. Ini akan dimasukkan ke dalam kolom laba rugi. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur, yang pertama adalah memasukkan setiap akun beserta saldo yang ada pada neraca saldo awal ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Yang kedua ini memasukkan data penyesuaian ke dalam neraca lajur kolom penyesuaian, lalu menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Kemudian masukkan hasilnya pada kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu memindahkan saldo akun nominal seperti pendapatan dan beban dan akun-akun khusus pada perusahaan dagang yang ada di neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Sedangkan saldo akun real seperti aset, utang modal, prive yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan akan masuk ke kolom neraca. Tahap akhir yaitu menjumlahkan setiap kolom sisi debit dan kredit untuk mencari selisih yang ada pada kolom laba rugi dan neraca. Nah, akan diketahui apakah laba atau rugi usaha, kita akan ketahui seperti berikut. Yang pertama disebut laba jika sisi sebelah kredit yaitu lebih besar daripada sisi sebelah debit. Mengapa? Karena kredit ini adalah sisi pendapatan, sedangkan debit ini adalah sisi beban. Ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan laba. Ketika pendapatannya itu lebih kecil daripada beban atau bebannya lebih banyak daripada pendapatan, maka akan menghasilkan rugi usaha. Kita akan latihan menyusun neraca lajur. Yang kita butuhkan pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo ini kita akan isikan ke dalam kolom neraca saldo. Nah, seperti ini. Ini adalah neraca lajur, identitas perusahaan, ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nah, ini adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo. Kalian masukkan ke dalam nomor akun, nama akun, kemudian saldo-saldo debit kredit ini harus sesuai. Terakhir, kalian jumlahkan harus balance atau seimbang. Tahap selanjutnya yaitu mengisi jurnal penyesuaian. Yang kalian butuhkan adalah hasil analisis ayat jurnal penyesuaian. Ini contoh untuk perusahaan PD Makmur. Data tersebut akan kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian. Nah, ini adalah kolom penyesuaian. Kita fokus di kolom penyesuaian ini, debit kredit.
Kita akan masukkan satu-satu transaksi. Yang pertama, transaksi pertama itu kan ada nih, ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi di debit 43.500.000, ada persediaan barang dagangan di kredit 43.500. Lalu ada persediaan barang dagang awal 52.500, ikhtisar laba rugi 52.500. Nah, ini ada beban penyusutan peralatan toko 9.900.000, akumulasi penyusutan peralatan toko 9.900.000. Lalu ada beban penyusutan gedung 27 juta, akumulasi penyusutan gedung 27 juta. Lalu ada beban penyusutan kendaraan 22.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan 22.500.000. Nih, ada asuransi dibayar di muka 4 juta, beban asuransi 4 juta. Ada beban gaji karyawan 6 juta, utang gaji 6 juta. Nah, terakhir ada piutang bunga 800.000, pendapatan bunga 800.000. Dan terakhir kalian jumlahkan, harus seimbang. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Ini adalah yang akan kita isi, kolom neraca saldo disesuaikan. Ini dari mana? Kita akan menjumlahkan antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Contoh nih, untuk kas karena tidak ada dalam penyesuaian, kalian tetap tulis dengan nominal yang sama. Untuk persediaan barang dagangan, karena di neraca saldo ada 43.500.000, lalu di penyesuaian, di debit, bertambah 52.600.000, ditambah, kemudian hasilnya dikurangi dengan kredit 43.500.000 akan menghasilkan di debit 52.500.000. Selanjutnya, kalian sama tinggal menjumlahkan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Hasilnya harus seimbang antara debit dan kredit pada neraca saldo disesuaikan. Nah, khusus untuk ikhtisar laba rugi, di kolom neraca saldo disesuaikan ini dia tidak diselisihkan ya, atau tidak dijumlahkan. Kenapa? Karena bila nilai persediaan barang dagang awal telah dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi atau melalui jurnal penyesuaian, berarti persediaan barang dagang tersebut sudah tidak ada. Nilai persediaan barang dagangnya itu kan sudah berubah dari harta ke beban berupa HPP atau ikhtisar laba rugi. Nah, jadi untuk penulisan ikhtisar laba rugi atau metode HPP itu tidak dijumlahkan atau tidak diselisihkan. Selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Nah, ini adalah kolom laba rugi. Yang tadi kan yang kita isi adalah pendapatan dan beban ya pada perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan dagang ini ada tambahan untuk pengisian kolom laba rugi, yaitu ada akun-akun penjualan, kemudian potongan penjualan, ada penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan ikhtisar laba rugi atau HPP. Jadi ini semua yang nomor akun 4, 5, dan 6 ini masuk ke kolom laba rugi. Nominalnya dari mana? Yang dipindahkan adalah yang dari neraca saldo disesuaikan. Nah, terakhir, jika pendapatannya yang dikredit ini lebih besar daripada beban yang didebit, maka hasilnya adalah laba usaha. Jadi, untuk perusahaan PD Makmur ini mendapatkan laba usaha sebesar 142.688.000. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom neraca. Nah, kolom sebelah neraca ini adalah akun-akun seperti aset, utang, modal, atau prive. Nih, akun 1, 2, dan 3 akan berpindah ke dalam sisi kolom neraca. Lalu kalian lihat lagi di sebelah penyesuaian, di bawah ada asuransi dibayar di muka, utang gaji, dan piutang bunga. Ini juga masuk ke dalam kolom neraca. Nah, ini semua adalah nominal-nominal yang didapat dari neraca saldo disesuaikan yang dimasukkan sesuai dengan akun-akun utang, modal, kemudian aset, dan prive. Tahap terakhir yaitu menjumlahkan dan didapatkan selisih yang besarnya itu sama dengan laba usaha. Seperti itu langkah-langkah untuk pembuatan neraca lajur perusahaan dagang. Silahkan kalian cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan materi dari video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda dan orang yang Anda kenal, silahkan like dan share video ini. Dan untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Saya Tri Wulansari, terima kasih.